Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sukacita kami di malam Natal ini. Kami menikmati, merasakan kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersukacita dan merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui renungan Natal pada malam hari ini kami diberkati, iman kami terus terpelihara dalam Tuhan Kristus Yesus. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti dan mengimaninya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat Natal bagi kita semua. Di malam Natal yang bersuka cita dan bahagia ini, kita mau dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan dari Mika pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Mika pasal 5, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu aku akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di malam Natal sukacita ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Raja Damai telah lahir. Raja Damai telah lahir. Saudara-saudara, tentu semua orang Kristen, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, pada malam hari ini tentu sangatlah bersuka cita. Apalagi dapat beribadah, dapat menikmati berkat Tuhan bersama dengan sanak saudara dan keluarga besar. Semua orang bersuka cita dengan segala berkat yang Tuhan berikan, boleh kita perlihatkan melalui keindahan, kemewahan yang ada dalam kehidupan kita. Semua kita bersuka cita. Tentu kami percaya bukan hanya malam Natal ini saja kita mengadakan perayaan kegiatan Natal. Di hari-hari sebelumnya tentu kita sudah merayakan perayaan-perayaan Natal. Dalam setiap kegiatan-kegiatan apapun, baik itu di pekerjaan, baik itu di kelompok-kelompok persekutuan lain, di persekutuan marga, dan apapun itu namanya, tentu sudah banyak kita yang merayakan perayaan Natal. Tetapi pada dasarnya kita harus mengimani, harus merenungkan makna Natal yang sesungguhnya. Janganlah kita abaikan dalam kehidupan kita. Di dalam setiap perayaan-perayaan Natal kita jangan terlena dengan kemewahan, keindahan, hiasan-hiasan Natal, seragam-seragam yang mewah dan sangat-sangat cantik. Tetapi makna Natal kita kesampingkan.
bayi Kristus Yesus yang lahir itu adalah bukti kasih Allah sebagai Raja damai yang mendamaikan umat manusia, yang mendamaikan kita dengan Allah. Yang sebelumnya kita tidak memiliki hubungan dengan baik dengan Tuhan. Tetapi melalui Kristus Yesus sebagai Raja damai yang telah lahir, kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, nubuat Nabi Mika yang kita baca tadi. Nabi Mika memperlihatkan bagaimana kedaulatan Allah, memperlihatkan sesungguhnya Yesus Kristus, Raja damai, Mesias itu akan lahir dari kota Betlehem. Kota yang kecil, yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang banyak. Biasanya pembesar-pembesar itu, raja dan orang-orang hebat itu, pemimpin-pemimpin itu akan muncul, akan lahir dari kota-kota besar. Tetapi Yesus memperlihatkan bagaimana kota Betlehem akan dipakai sebagai tempat kelahiran Kristus Yesus, yang dianggap sebagai kota kecil. Kita lihat bagaimana orang-orang Majus, kalau kita baca dalam Matius pasal 2, mereka datang ke kota Yerusalem. Mereka bertanya kepada mereka, di mana raja orang Yahudi itu lahir. Semua penduduk Yerusalem, termasuk Raja Herodes, gempar dan ketakutan. Tidak ada di Yerusalem ini. Sehingga Herodes bertanya kepada para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka mengatakan nubuat Mika yang sedang kita renungkan tadi. Nabi-nabi mengatakan yang akan lahir itu ada di kota Betlehem. Kota yang kecil. Tetapi dari sanalah Yesus mau hadir. Dari sanalah Allah mau melangsungkan misinya. Kedatangan Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus lahir di kota Betlehem yang tidak memiliki nama yang begitu besar dengan kota-kota lainnya. Yesus lahir di kandang domba, tempat yang hina secara manusia. Yesus lahir tidak di dalam kemewahan dan keindahan, tetapi Yesus lahir di dalam kesederhanaan. Raja damai itu lahir di tengah-tengah kesederhanaan, di kota yang sangat kecil. Di sanalah dia lahir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau ini kita lihat kota yang kecil, daerah yang kecil dipakai Tuhan untuk melaksanakan misinya. Terkadang kita juga merasa aku orang kecil, aku lahir dari keluarga yang tidak punya nama baik, aku orang keluarga yang sangat-sangat tidak terpandang, garis keturunan tidak ada pemimpin-pemimpin. Tetapi jangan kecil hati. Ketika Tuhan memang izinkan kita untuk menjadi orang yang berkualitas, orang yang bermanfaat, maka Tuhan tidak akan menghalang-halangi kita untuk mencapainya. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik ketika memang sudah waktu dan saatnya kita mencapai apa yang kita gumulkan di dalam Tuhan. Jangan merasa kecil hati. Walaupun kita kecil, tetapi kalau ada kesungguhan hati, walaupun kita kurang terpandang, kalau ada kesungguhan hati, maka semua orang akan melihat ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kelahiran Kristus Yesus mengubah ketakutan menjadi sukacita. Kelahiran Kristus Yesus mengubah kita yang tadi kita tidak punya arah,
tapi kelahirannya membuat kita mempunyai sosok gembala yang akan menuntun kita dan mengarahkan kita ke dalam terang Tuhan. Yesus Kristus sebagai Raja Damai telah membuat kita berdamai. Yang tadinya kita bermusuhan dengan Tuhan karena dosa, tetapi kedatangannya sebagai Raja Damai membuat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sudah merasakan Raja Damai itu telah lahir dalam kehidupan kita, apa yang mau kita lakukan? Ketika Raja Damai itu telah lahir, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus berani, kita harus percaya Yesus Kristus yang lahir di kota Bethlehem, yang lahir di tempat yang hina itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Aku bersuka cita karena kasih Tuhan masih senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Jangan pernah abaikan Raja Damai yang lahir ini. Kita memprioritaskan keindahan dunia, kemewahan dunia. Jangan kecil hati. Yang kita miliki tidak sebanding dengan mereka yang mempunyai berkat yang lebih. Apa yang Tuhan izinkan kita terima pada tahun ini, pada saat ini, itu kita syukuri. Karena Natal bukan sekedar menunjukkan, memperlihatkan kebolehan dan kemewahan. Tapi Natal sesungguhnya hati kita yang paling dalam menikmati Raja Damai itu. Damai di hati kita masing-masing. Yesus yang lahir itu boleh senantiasa tetap tinggal dalam hati kita. Sehingga praktek hidup kita, gaya hidup kita tidak lagi memperlihatkan kita melakukan hal-hal dunia, tetapi memperlihatkan kita sudah mengenal terang itu, sudah mengenal firman Tuhan, sehingga yang kita lakukan hanyalah kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sukacita Natal ini kami bersyukur Tuhan karena Raja Damai yang lahir. Kami sama-sama memperingati dan merayakannya Tuhan. Biarlah kami percaya juga oleh karena kasih Tuhan senantiasa boleh memberkati setiap kami. Kami tetap diberikan Tuhan semangat, diberikan Tuhan percaya diri. Apapun yang kami lakukan, semua boleh Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Natal bagi kita semua. Di Natal yang berbahagia ini kita mau menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Namun sebelumnya kita bersekutu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan di hari yang bersuka cita ini, di hari di mana kami bersyukur kelahiran Kristus Yesus sebagai bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kami yang telah menyelamatkan dosa kami. Biarlah ketika firman-Mu akan kami perdengarkan dan dengarkan, Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun
yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sukacita Natal kita pada tahun ini, kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Pada masa ini Bapak Ibu, ketika malam hari lampu padam, maka ketakutan, kegelisahan, kecemasan manusia akan timbul. Sehingga manusia mencari solusi bagaimana ketika lampu padam mereka tetap merasa nyaman. Baik itu melalui alat penerang, lampu emergensi, senter, entah apapun itu namanya. Yang penting mereka bisa melihat terang. Pada umumnya semua orang takut kegelapan. Kegelapan yang membuat hati ini takut, cemas, gelisah. Secara dunia kita takut tentang kegelapan. Tetapi pernahkah kita merenungkan ketika iman dan rohani kita masuk dalam kegelapan dunia? Ketika iman kita tidak hidup dalam terang Tuhan, ketika iman kita tetap melakukan banyak kejahatan, berarti itu bukan iman kepada Tuhan. Iman yang lahir dari Tuhan adalah iman yang melakukan segala ketetapan Tuhan, segala kehendak Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita merasa kita melakukan kejahatan, kita melakukan kesalahan, kita sedang hidup dalam kegelapan. Kita butuh penerang, tetapi bukan penerang yang sembarangan. Penerang itu harus dari Allah. Allah sudah berikan penerang itu, yaitu Yesus Kristus yang lahir sebagai penerang yang akan menuntun dan menyelamatkan kita dari segala keberdosaan dan kegelapan dunia. Ketika kita mengenal firman, maka semua akan terang benderang. Yang salah akan terlihat dengan sangat-sangat jelas. Melalui firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bagaimana Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian bagi semua orang. Karena Yohanes juga diutus Allah untuk menjadi saksi. Yohanes bukanlah terang itu, tetapi dia hanya bersaksi tentang terang yang sesungguhnya, yaitu firman yang menjadi manusia. Yesus lahir dalam
kemanusiaannya. Yesus yang dilahirkan dari Maria, tetapi bukan karena keinginan laki-laki, tetapi karena kehendak Tuhan. Secara logika Bapak Ibu, mustahil Yesus bisa lahir tanpa hubungan suami istri. Karena pada saat itu Maria belum memiliki pasangan. Tetapi karena misi Allah, rencana Allah yang begitu besar ke tengah-tengah dunia ini, sehingga Tuhan izinkan Yesus lahir dalam kehidupan Maria, melalui Maria, sehingga semua kita manusia merasa bersuka cita karena kelahiran Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman itu telah menjadi manusia. Tetapi bukan manusia seperti kita. Manusia yang benar-benar di dalamnya ada Tuhan. Ketika Yesus lahir, Yesus hidup dan melakukan pelayanan, kita melihat bagaimana Yesus berkuasa melakukan segala perbuatan-perbuatan ajaib. Yesus dapat kita lihat melalui pekerjaan dan pelayanan-pelayanannya selama masa hidupnya. Di dalam Dia ada kekuatan Allah. Di dalam Dia ada kuasa Allah. Tetapi Dia, firman itu harus jelma menjadi manusia. Sehingga kita bisa melihat, merasakan apa yang menjadi kekuatan iman kita. Kita bisa melihat bagaimana kasih Allah. Dia harus turun ke dunia ini melalui anaknya yang tunggal, agar setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes sudah memberikan kesaksian bagi kita pada Natal ini. Kita harus fokus kepada terang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita harus hidup dalam terang itu. Jangan pernah kita jauh dari terang. Kalau kita jauh dari terang, maka kegelapan dunia itu yang kita kerjakan. Kalau kita jauh dari terang dan meninggalkan terang, Bapak Ibu, maka kegelapan-kegelapan akan menantikan kita. Kita tidak suka gelap dunia, apalagi gelap kerohanian kita. Terang sudah diberikan Allah kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Percayailah terang itu. Carilah terang itu. Dan tinggallah di dalam terang itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita senantiasa boleh berjalan dengan terang kasih Tuhan. Kita harus percaya Bapak Ibu. Mungkin kalau pada saat ini kita terus berdebat, siapa itu Yesus? Bagaimana Yesus bisa lahir dari Maria tanpa seorang suami dari Maria? Tidak lagi dalam perdebatan-perdebatan. Tapi kita masuk bagaimana kita mengimani terang itu. Bagaimana kita merenungkan terang itu. Bagaimana kita tetap hidup dan tinggal dalam terang itu. Bahkan kita bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Walaupun kita kecil secara bilangan, walaupun kita mungkin minor secara jumlah, tetapi ketika kita mampu bercahaya di tengah-tengah kegelapan, maka sinar itu akan terpancar. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sukacita kita pada Natal saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Terang firman Tuhan kami dengarkan bersama-sama. Kristus Yesus yang lahir sebagai terang, yang menyelamatkan dosa kami. Bila kami hidup dalam terang, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Roh
Kudus Tuhan menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal.